Selama masa pandemi, jumlah sampah meningkat loh. Hal ini terjadi karena pembatasan aktivitas di luar rumah, membuat orang-orang lebih memilih transaksi online. Kemasan paketnya kan rata-rata pakai plastik sama kardus semua tuh, baik paket berupa barang ataupun makanan. Nah, sampah yang makin menumpuk jelas berbahaya buat kesehatan kita, juga lingkungan. Makanya nih, hari ini Unyil mau memberikan inspirasi seputar inovasi dalam mengolah sampah. Biar new normalnya kita jadi no sampah. Yuk kita kemon. Si Unyil, yuk kita kemon. Selain plastik, sampah kardus dari kegiatan belanja online juga ikut meningkat nih. Ya, meskipun bisa lebih cepat terurai dibandingkan sampah plastik, tumpukan sampah kardus yang kian menggunung pastinya bakal menjadi sumber masalah. Nah, makanya daripada dibuang begitu saja sampah-sampah kardus ini, sebaiknya didaur ulang nih. Salah satunya produk mirip kayu yang memberikan efek mewah dan natural buat rumah. Wah, keren kan? Angkut bahan koran dan kardusnya, masukkan ke dalam kotak pengangkut. Koran dan kardus siap kita mixing alias campur. Aduk bahan dengan air selama 1 jam. Kapasitas mesin campur ini sekitar 1,5 ton. Agar hasil pencampuran bebas sampah, harus melewati tahap screening atau penyaringan. Lihat deh hasil saring pertama. Wush, wah sampahnya keluar semua kan? Setelah bersih dari sampah, adonan masuk ke tangki pencampuran berikutnya. Tuh lihat, seperti semburan lumpur. Agar adonan bubur kertas bersih sempurna, lakukan penyaringan sampai 3 kali. Siap cetak nih. Tahap ini laminasi. Vakum adonan agar kadar air berkurang dan bisa mudah tergulung di drum. Tara, lembaran mirip kayu sudah tercetak tuh. Sebelum masuk ruangan pengering, susun lembaran adonan dulu. Jangan lupa sisipkan lembaran plat besi sebagai pembatas antar adonan. Tujuannya agar tidak menempel satu sama lain. Oke, adonan masuk mesin pengering. Suhunya 60 derajat Celcius. Lembaran akan keras setelah 10 jam. Diamkan adonan 1 minggu agar kering sempurna. Sekarang amplas permukaan lembaran agar sedikit kasar. Teksturnya akan jadi seperti kayu. Lanjut, potong lagi lembarannya sesuai ukuran yang diinginkan. Kemudian amplas lagi setiap sisinya agar terbentuk tekstur sindah kayu. Sudah mirip kayu kan? Baru deh lapisi setiap lembaran dengan cat dasar bening. Tujuannya agar warna mudah menempel dan rata saat tahap pengecatan nanti. Produk ini memiliki 16 jenis. Bisa kita aplikasikan pada lantai, dinding, atap plafon, atau sebagai dekorasi. Jangan khawatir dengan kekuatan dan kualitasnya. Tes dengan alat ukur ini sudah cukup membuktikan bahwa produk ini bisa menahan beban sampai ratusan kilogram sesuai ketebalannya. Cara memasangnya pun mudah kok. Ukur lalu potong deh. Buat lubang dengan bor. Pasang skrup agar kencang. Tambah lubang bekas skrup dengan dempul. Terakhir, cat sesuai selera. Selain ramah lingkungan, produk ini juga tahan cuaca dan bebas rayap. Hebatnya, jika terbakar api, tidak mudah merambat seperti kayu. Wah, keren kan? Siapa sangka kalau bahan utamanya berasal dari sampah kardus dan koran. Mantap! Teman-teman, meski namanya sampah, bukan berarti tidak bisa dimanfaatkan lagi ya. Buktinya, dengan bantuan senjata rahasia, kita bisa mengubah sampah jadi pakan ternak berprotein tinggi.
Hasilnya, hewan ternak jadi lebih sehat dan gak gampang sakit. Nah, kenalan sama si Black Soldier Fly ini yuk. Lalat tentara hitam yang punya nilai ekonomi cukup tinggi dan bisa membantu kita untuk mengolah sampah organik. Come on! Wah, lagi nyari apaan sih, Bul? Seru banget kayaknya. Lagi nyari laler nih, Nyil. Buat pakan ayam. Hah? Memangnya bisa? Kemarin ayam Unyil mati, Bul. Dikasih laler. Laler ijo kali itu. Beda nih, Nyil, lalernya. Laler solder. Hah? Apa? Laler solder? Memang ada ya? Itu Mul, ada laler gede tuh. Hah? Mana, Nyil? Nah, iya itu, Nyil. Ayo. Aduh, sembarangan aja sih kepala orang diseblak-seblakin. Pak Ogah. Maaf, Pak. Embul kirain bakpao tadi. Ya Pak, maaf ya Pak. Kami cuma mau nangkep laler aja kok. Maaf. Gangguin orang tidur aja. Mana lagi ngimpi jadi orang kaya tadi. Oh, ini nih yang dimaksud sama Embul. Bukan lalat solder, Bul, tapi Black Soldier Fly alias lalat tentara hitam. Lalat ini punya nilai ekonomi yang cukup tinggi. Selamat datang di salah satu peternakan Black Soldier Fly di Indonesia. Lebih tepatnya di daerah Bogor. Di lahan seluas 3.000 meter persegi ini, jutaan lalat dikembangbiakan setiap harinya. Lalat asli Amerika Selatan ini bisa menghasilkan 200 sampai 600 butir telur. Tuh, lihat telurnya. Wah, banyak ya. Lalat akan bertelur di tempat yang mereka anggap aman dari predator dan tempatnya harus kering. Makanya disiapkan kayu-kayu seperti ini sebagai tempat untuk mereka bertelur. Setelah dipisahkan telurnya, mereka akan disiapkan untuk menetas. Kira-kira butuh waktu sekitar 4 hari. Telur akan diletakkan di wadah yang sudah diberi pur ayam. Jadi begitu menetas, mereka bisa langsung makan. Wih, asik banget ya. Begitu lahir langsung bisa makan. Nah, sambil tunggu mereka menetas, wadahnya dikasih penutup semacam kelambu ya, biar tidak diganggu hama. Selama 7 hari, larva hanya akan diberi makan pur ayam. Setelah 7 hari, baru deh siap diberi makan sampah organik. Oke, kita siapkan dulu yuk sampah organiknya. Kita giling dulu sampai halus ya, supaya si larva biar mudah memakannya. Lebih dari 3 ton sampah organik dari penjuru Jabodetabek didatangkan ke tempat ini setiap harinya. Pada dasar kandang perlu dikasih sekam ya, untuk mengurangi kelembapan sehingga nggak tumbuh jamur. Sekarang kita tuang nih mini larvanya ke atas bubur sampah organik tadi. Terus kita tutup deh dengan kelambu. Biar nggak ada lalat atau binatang lain yang gangguin. Hush. Setelah 14 hari, larvanya sudah bisa dipanen. Dalam sehari, usaha yang mulai dirintis tahun 2017 ini bisa menghasilkan 140 kg larva loh. Nah, setelah dipanen, baru deh larva-larva ini dikeringkan untuk kemudian dijadikan pakan ternak. Proses pengeringannya sendiri menggunakan mesin pemanas seperti ini. Larva dipanaskan pada suhu 200 derajat Celcius selama sekitar 40 menit. Nih, contoh larva yang sudah dikeringkan. Sudah siap di-packing dan dipasarkan nih. Sebagai pakan ternak, larva kering ini punya banyak kelebihan. Mulai dari kandungan energi, protein, asam amino esensial, asam lemak, hingga mikronutrien lain. Asam amino esensial sangat dibutuhkan oleh tubuh hewan ternak, termasuk ikan-ikan koi ini. Selain untuk pertumbuhan, asam amino juga bermanfaat untuk mendistribusikan protein di dalam tubuh ikan. Gak cuma itu aja loh, larva kering ini juga punya kandungan antibiotik alami yang baik untuk menjaga ternak dari serangan penyakit.
Zaman sekarang printer memang nggak bisa dilepaskan dari aktivitas sehari-hari. Baik buat pekerjaan kantoran, pelajar, sampai anak-anak kayak kita nih. Printer perlu banget buat ngeprint tugas sekolah atau ngeprint gambar-gambar lucu dari internet. Tapi percaya nggak kalau ternyata tinta printer bisa dibuat dari limbah loh. Yap, salah satu bahan utama pembuat tinta printer ini ternyata berasal dari penyulingan karet dari limbah ban bekas kendaraan. Cekidot cara bikinnya yuk, kita kemon. Pertama, siapkan dulu bahan-bahan utamanya ya. Yang warna hitam ini namanya pewarna pigmen, yang salah satu kandungannya adalah karbon hitam. Kalau cairan bening ini adalah berbagai macam larutan yang digunakan untuk proses pencampuran. Selain itu, ada juga air yang harus melalui proses pemurnian terlebih dahulu. Pemurnian air adalah proses menghilangkan kandungan mineral pada air untuk mencegah penggumpalan dan pengendapan saat proses pencampuran. Campur air yang sudah dimurnikan tadi dengan pelarut organik yang berperan sebagai pelarut utama. Kemudian masukkan pelarut pembantu, pelarut pengatur tegangan permukaan, dan pelarut penjaga kestabilan dispersi. Terakhir, ada pewarna pigmen atau karbon hitam. Proses pencampuran ini sekitar 2 jam. Gak cuma warna hitam saja ya. Pabrik ini juga membuat warna dasar tinta lainnya. Cyan, magenta, dan yellow. Setelah 2 jam dan terdispersi dengan sempurna, harus dicek dulu nih untuk dipastikan sudah sesuai dengan kualitas yang diinginkan. Pertama, cek viskositas atau kekentalan tintanya. Kemudian cek pH dan tegangan permukaan. Khusus untuk tinta berbahan baku pigmen, cek juga dengan alat particle size analyzer. Semakin kecil partikel tinta, warna yang dihasilkan akan semakin bagus. Dari jenis bahan bakunya, tinta printer bisa dibedakan menjadi tinta dye yang berbahan dasar air dan tinta pigmen yang berbahan dasar bubuk pewarna. Pewarna tinta yang berupa bubuk karbon hitam memiliki partikel yang lebih besar, sehingga saat digunakan tinta ini tidak meresap ke dalam kertas, tapi justru menempel di atas kertas hasil cetakan. Nah, untuk mencetak dokumen pada kertas HVS atau kertas normal, hasil cetakan dengan tinta pigmen akan menghasilkan tulisan yang lebih tajam dan baik. Selain itu, tinta pigmen juga tidak akan luntur jika terkena air. Wah, siapa sangka ya kalau bahan pembuat tinta berkualitas bagus ini merupakan residu dari pengolahan limbah ban bekas. Keren ya. Ya, tintanya habis nih, Nyil. Melan kan mau cetak tugas sekolah. Ya udah, kita bawa aja ke tempat isi ulang tinta yuk. Tunggu dulu Den. Kalau soal tinta sih serahin aja ke Pak Oga. Tapi biasa, gope dulu dong. Hah? Memangnya Pak Oga bisa isi tinta printer? Nih, Pak Oga udah bawa stok tintanya. Pokoknya beres Den. Itu sih cumi-cumi, Pak. Mana bisa buat isi tinta printer? Iya Pak, kan harus pakai tinta khusus. Alah, udah tahu beres aja Den Unyil sama Melan. Waduh. Dasar cumi. Seiring waktu, ban yang terbuat dari karet lentur bakal berkurang elastisitasnya, jadi keras gitu. Maka akan mengurangi keamanan dan kenyamanan berkendara. Idealnya, ban sudah perlu diganti kalau umur ban sudah 3 tahun atau sudah menempuh jarak kilometer yang direkomendasikan. Nah, ban-ban bekas inilah yang akan diolah kembali menjadi bahan bakar minyak, gas sintetik, dan karbon hitam untuk membuat ban sama tinta printer tadi tuh. Ini dia pabriknya. Ban-ban bekas yang mau diolah di sini adalah semua ban berbahan dasar karet. Ban-ban kemudian diangkut nih, lalu siap untuk dimasukkan ke dalam mesin reaktor berbentuk tabung raksasa ini nih. Sekali proses, reaktor bisa memuat sampai 8 ton ban bekas. Wih, banyak banget kan? Sip deh, nyalakan reaktornya dengan burner. Pembakaran untuk memastikan suhu dalam reaktor mencapai suhu yang dibutuhkan.
yaitu di 300 derajat Celcius. Dari pemanasan menggunakan reaktor vakum inilah bakal terjadi reaksi kimia bernama pirolisis dengan memanfaatkan panas yang tinggi dan ruang reaktor yang vakum tanpa oksigen sama sekali. Ban bekas yang terus berputar bakal berubah dari bentuk yang padat langsung menjadi gas. Gas inilah yang diambil dan dimanfaatkan nantinya untuk dijadikan gas sintetik dan minyak bahan bakar dari proses penyulingan karet ban bekas. Untuk menjadikan bahan bakar minyak dari ban bekas, perlu melalui tahapan kondensasi atau mengubah gas menjadi cair dengan teknik pendinginan. Dalam proses pendinginan ini, uap perlahan dan semakin lama berubah menjadi cairan yang siap diambil dan ditampung sebagai bahan bakar minyak. Buat membuktikan kalau minyak dari ban bekas ini bisa buat menyalakan api. Nih, Unyil kasih lihat deh. Setelah diteliti, nilai kalori atau energi panas pada minyak ini juga lebih tinggi dibanding jenis bahan bakar lain. Makanya, hasil penyulingan minyak ban bekas diharapkan bisa memberikan alternatif untuk bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Oh iya, yang terakhir nih, dari seluruh hasil proses tadi, tetap bakal menghasilkan sisa atau ampas ya, yaitu berupa residu karbon. Residu karbon berwujud serbuk hitam ini juga bisa digunakan lagi sebagai komponen penyusun pembuatan ban, bahan baku industri plastik. Cat dan karbon aktif dibuat jadi briket karbon hitam sebagai pengganti batu bara. Bahkan komponen pembuatan tinta untuk printer di rumah. Wah, kalau gini benar-benar zero waste ya, karena semua bagiannya bisa dimanfaatkan. Keren. Teman-teman, kalau belum bisa mendaur ulang sampah dengan baik dan benar, setidaknya kita bisa memulai untuk disiplin dalam memilah sampah nih. Biar sampah-sampah yang aslinya bisa didaur ulang, gak mencemari lingkungan. Gak usah takut salah, karena sekarang sudah ada alat pemilah sampah otomatis loh. Hasil inovasi kakak-kakak mahasiswa dari Yogyakarta. Tuh lihat, keren kan? Mesinnya bisa tahu jenis sampah yang dibuang. Untuk botol dibuang ke lubang khusus botol. Begitu juga sampah gelas dan alat makan. Oh iya, mesin ini cuma butuh listrik setara dengan baterai ponsel kita. Sekitar 5 volt dan 1 ampere saja. Irit kan? Proses pembuatannya dimulai dengan mendesain bentuk mesinnya. Awalnya mesin ini pakai bahan kardus loh, lalu berkembang menggunakan triplet. Dan terakhir pakai bahan akrilik. Soalnya lebih tahan cuaca dan tidak mudah rusak. Selain itu akrilik juga lebih mudah dibersihkan. Metode pemilahan sampahnya menggunakan metode image processing. Jadi mesin ini akan mengenali sampah yang akan dibuang dari gambar yang telah dimasukkan ke bank data di mini komputer ini. Makanya mesin ini juga menggunakan media kamera untuk mengenali sampah yang akan dibuang. Wih, keren ya. Nah, alatnya sudah mulai dirakit tuh. Mesin pemilah sampah ini memiliki 3 lubang sampah, masing-masing untuk sampah botol, gelas, dan alat makan. Ketiga jenis sampah ini dipilih karena sampah rumah tangga didominasi oleh sampah-sampah makanan seperti ini. Oke deh, sekarang kita rangkai dengan komponen elektroniknya. Ada mini komputer sebagai otak dari mesin ini. Lalu ada tambahan perangkat kecerdasan buatan atau artificial intelligence supaya mini komputernya bisa lebih cepat mengenali sampah yang akan dibuang. Cukup 1 sampai 2 detik saja. Wah, cepat ya. Dari kamera ini, mini komputer bisa mencocokkan data jenis sampah apa yang akan dibuang. Data image processingnya bisa dikenali dari ukuran, warna, dan bentuk sampahnya. Memilah sampah gini memang penting banget teman-teman. Selain untuk mencegah pencemaran lingkungan, juga sebagai antisipasi penularan penyakit dan mencegah penurunan kesuburan tanah. Yuk, mulai sekarang, selain membuang sampah pada tempatnya, pilih juga ya sampahnya.
Nah, apinya udah nyala. Sebentar lagi bakar ubi. Asik. Aduh, wah, kok banyak asap gini sih? Aduh, sampai nggak bisa lihat. Jangan-jangan kebakaran nih. Wah, harus cepat-cepat dimatiin nih apinya. Waduh, jadi basah gini. Stop, Den. Udah, Den. Emangnya Pak Oga pohon disemprot air? Loh, Pak Oga? Ya, maaf Pak Oga. Unyil kirain ada kebakaran. Maaf Pak. Pak Oga lagi bakar sampah, Den. Halo Pak Oga dan Unyil, rame banget. Neng Arsa. Pak Oga lagi bakar sampah tadi. Tiba-tiba disiram sama Den Unyil sampai basah kuyuk begini. Kalau sampah plastik nggak boleh dibakar Pak Oga. Soalnya mengandung bahan kimia berbahaya. Racunnya juga bisa mencemari udara. Habis bingung, Neng, mau dibuang kemana? Mending dibakar aja, beres ya kan? Sampah plastik kan bisa didaur ulang Pak. Jangan dibuang sembarangan. Kasihan nanti lingkungan kita. Kalau belum bisa mendaur ulang sampah, setidaknya mulai memisahkan sampah organik dan non-organik ya. Biar lingkungan kita tetap lestari. Kitanya juga jadi bahagia. Iya, betul tuh Pak, kata Karsa. Unyil masih punya satu lagi nih, kreasi dari limbah yang bermanfaat. Yap, di tangan kakak-kakak yang peduli lingkungan ini, sampah plastik bisa jadi meja sama lampu juga loh. Pertama, sampah plastik dipisahkan berdasarkan jenisnya. Terus dicacah sampai menjadi serpihan. Mulai dari sampah kantong plastik yang lunak hingga tutup botol plastik yang keras. Sampah plastik ini didapat dari pengepul sampah kantong plastik di tempat pengolahan sampah terpadu Bantar Gebang dan masyarakat di sekitar Citerep, Bogor. Sekarang serpihan plastik dimasukkan ke dalam mesin ekstruder. Di dalam mesin ini, sampah plastik dipanaskan sampai meleleh dan dibentuk sesuai kebutuhan. Setelah itu dimasukkan deh ke dalam cetakan. Terakhir dipres supaya padat dan kuat. Sampah plastik memang berdampak buruk terhadap lingkungan. Tapi kalau diolah dengan benar, bisa juga kok jadi barang yang bermanfaat. Teman-teman, biar sampahnya nggak makin menggunung, mulai sekarang kita harus sama-sama disiplin nih. Gak cukup dengan membuang sampah pada tempatnya saja, tapi harus diikuti dengan komitmen untuk mengurangi sampah, terutama yang sulit terurai kayak sampah plastik. Kalau mau belanja online, jangan lupa minta penjualnya untuk mengurangi, bahkan meniadakan pembungkus plastik ya. Dan kalau belum bisa mendaur ulang sampah sendiri, setidaknya belajar untuk memilah sampah rumah tangganya ya. Ayo semangat, demi bumi yang lebih baik. Sampai jumpa besok.